Punya setrikaan gosong dan lengket? Jangan buru-buru dibuang. Aku punya tips nih, gimana sih caranya agar setrikaan kita nggak gosong lagi, nggak gosong dan nggak lengket gitu. Nah, ini caranya mudah dan ada di sekitar kita, yaitu pakai pasta gigi yang pertama dan yang kedua pakai garam. Jadi aku mau pakai cara ini, tonton sampai habis, jangan skip. Pertama kita keluarin pasta gigi yang udah nggak kepake dan pakai sikat gigi yang udah nggak kepake ya. Ini keluarin, lalu kita oles-oles ke bagian setrikaan yang gosong ini. Ini jangan dulu dicolokin ya bun, jadi posisinya masih dingin ya. Karena kalau kena panas biasanya meletup-letup gitu. Nah ini kita olesin dulu. Jadi cara pertama aku mau pakai pasta gigi, karena pasta gigi merupakan bahan yang mempunyai kandungan abrasif ya, jadi bisa mengangkat noda berkerak. Kita cobain ya bun, dioles-oles sampai merata gitu ke bagian setrikaan yang gosong. Biasanya setrikaan yang gosong itu karena kita mengastur suhu yang terlalu panas ya, jadi bisa menyebabkan kain yang tidak atau kita menggunakan kain yang tidak tahan panas sehingga meleleh dan membuatnya lengket dan gosong. Jadi pas waktu nyetrika usahakan menggunakan suhu yang tepat ya, jadi putar sesuai dengan kain yang mau kita gosok. Jadi kalau misalnya kainnya jenis gampang gosong gitu, si suhunya itu disesuaikan gitu, karena biasanya di dalam setiap setrikaan gitu ada level-levelnya gitu ya. Nah ini setelah digosok pakai pasta gigi, diusap-usap, ternyata itu nodanya mulai luntur ya bun, tapi tetap aja agak susah. Jadi aku mau pakai tips yang kedua, yaitu pakai garam. Tapi ini setrikaannya dicolokin ya bun, dicolokin supaya tahan panas gitu, tahan panas, panasnya keluar, suhunya tinggi, dan usahakan jauh dari jangkauan anak-anak ya, karena ini panas banget loh. Nah ini setelah diolesin sama pasta gigi, kita gosokkan ke garam dapur ya bun. Garam dapurnya diratain aja di atas kain yang agak tebelan gitu ya, karena ini bisa menyebabkan kainnya bolong ya bun. Jadi usahakan pakai kain yang udah nggak kepake. Nah ini digosok-gosok sampai berkali-kali agar kelihatan hasilnya maksimal ya bun. Ini dilakukannya nggak sekali dua kali, tapi terus menerus sampai si nodanya itu memudar. Kita jangan terus-terusan memakai alat setrikaan yang lengket ya bun, karena jika terus dipakai bisa merusak pakaian, yang bahkan bisa meninggalkan bekas noda hitam seperti berkerak gitu. Penyebab setrikaan lengket biasanya dikarenakan nyetrikaan baju yang bersablon ya bun. Kadang kita lupa ya kegosok ke toel seetik ya si sablonnya, jadi kesetrikaannya itu jadi lengket gitu, karena kandungan plastiknya yang meleleh karena ketika kena panas gitu. Jadi kalau kita nyetrika yang sablon gitu biasanya dibalikin dulu ya bun posisinya, gak pas bagian yang di sablon, jadi di bagian belakangnya, supaya bajunya tetap rapi tapi sablonannya gak kena plastik yang bisa menyebabkan setrikaan jadi hitam kayak gini. Nah ini kemudian dimasukin lagi si pasta giginya ke setrikaan, lihat aja, karena walaupun sudah dicabut tapi tetap aja panasnya meletup-letup ya bun. Jadi hati-hati banget buat ibu-ibu di sana kalau mau membersihkan setrikaannya, dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan tangan kita, jangan sampai kena ke setrikaannya ya bun. Ini digosok-gosok aja dan alhamdulillah ini agak sedikit berkurang si keraknya. Ini ada beberapa tips untuk mengurangi gosong di setrikaan ya bun. Ada 4 cara. Yang pertama pakai daun pisang. Mungkin mama di sana zaman dulu udah tahu kalau misalnya setrikaan gosong bisa dibersihin pakai daun pisang ya. Jadi cara konvensional menghilangkan lengket.
Jadi zaman baheula mah pakai daun pisang sebelum ada yang namanya soda kue atau cuka ya. Jadi zaman dahulu juga udah ada cara dari ibu-ibu di sana ya, orang tua kita pakai daun pisang. Dan cara yang kedua pakai pasta gigi yang seperti yang aku pakai. Tapi ini bisa juga nggak usah dicolokin ya bun, diusap-usap pakai pasta gigi lalu dibersihin. Tapi kalau cara aku ini pakai listrik, jadi cepet banget bersihnya. Dan yang ketiga pakai garam ya, garamnya digosokin aja, bisa juga nggak dicolokin ya. Si listriknya diusap-usap, dicam yang langsung pakai cuka putih gitu, cuka putih. Kemudian bisa juga pakai soda kue, jadi macam-macam caranya ya bun, tapi aku pakai dua cara aja, yaitu pakai pasta gigi sama pakai garam. Dan alhamdulillah hasilnya bagus banget. Tapi ini caranya dicolokin listriknya ya, jadi lebih cepat gitu, karena perpindahan yang gosong itu kelihatan di garam yang udah ditaburin di atas anduk yang udah gak kepake. Garamnya yang tadinya warnanya putih bisa berubah menjadi coklat, dan karena si gosongnya itu pindah ke garam kita yang ditaburin di atas anduk yang udah gak kepake gitu ya bun. Sampai belibet gitu ya ngomongnya, saking excitednya aku mau kasih tahu tipsnya ke ibu-ibu di sana agar kita bisa ngirit loh bun, gak usah beli setrikaan terus menerus ya, karena budget keuangan kita bisa dialihkan ke yang lain selain kita beli setrikaan. Karena kalau pakai setrikaan lengket biasanya nggak enakan gitu kalau dipakai nyetrika ya, jadi lengket gitu nggak enak. Jadi ini caranya supaya setrikaan kita serasa seperti baru lagi dengan alat yang ada di rumah, mudah didapat dan murah harganya. Nah ini digosok aja, ini sekitaran setengah jam ya bun, jadi harus tetap semangat agar setrikaannya kembali minimal nggak lengket gitu ya bun. Walaupun nggak sempurna bersih tapi setrikaannya jadi enak buat dipakai. Ini aku percepat jadi 13 menit, walaupun ini teh sebenarnya lama banget ya bun, lama banget bersihinnya. Tergantung mama di sana, kalau leken kayak aku ya, jadi dibersihin sampai si gosongnya itu minimal memudar ya. Kalau sampai bersih banget sih enggak ya, itu pun harus berkali-kali. Jadi kalau misalnya tujuannya supaya enggak lengket, ini dihilangin aja yang bekas gosongnya aja. Jadi kalau nanti dipakai jadi lancar kayak seperti baru. Nah ini lihat aja udah mulai berkurang noda-nodanya dan kelihatan kinclong banget kan. Jadi kita jangan terlalu pakai bahan yang terlalu kasar untuk membersihkan. Takutnya si lapisan anti lengketnya jadi rusak ya bun. Jadi jangan terlalu pakai tenaga dalam, apalagi digusrek terlalu cepat ya. Ini sesuaiin aja kayak kita ngegosok pakaian ya, bukan kayak kita ngegosok panci gosong. Jadi sedikit-sedikit aja, nggak terlalu pakai tenaga dalam supaya si lapisan anti lengketnya nggak rusak gitu. Jadi ini diulangin terus sampai si noda berkaratnya berkurang. Ini terus-terusan dibersihin ya bun. Ini aku pakai garam dapurnya. Kalau misalnya udah kelihatan hitam ditaburin lagi, lalu digosok lagi, lalu misalnya habis lagi ditaburin lagi. Jadi terus-terusan ya bun sampai isi nodanya itu menipis.
Cara membersihkan setrikaan gosong dan lengket itu selain bahannya murah dicampur dengan rasa kita yang sabar ya bun. Karena ini nggak langsung bersih setelah 5 menit atau berapa menit gitu. Tapi ini setengah jam. Jadi ini tergantung mama di sana. Kalau misalnya orangnya sabar, tekun dan semuanya mau dikerjakan asalkan kita bisa mengurangi belanja kita di luar belanja bulanan ini bisa dikerjakan loh bun. Biasanya kalau ibu-ibu banyak banget mempunyai waktu luang. Jadi waktu luangnya bisa dipakai untuk membersihkan peralatan kita yang sebenarnya masih kita bisa manfaatkan dan bisa digunakan lagi seperti baru, tapi juga membutuhkan waktu yang agak sedikit lama, nggak terlalu lama sih ya, tapi lumayan lah untuk emak-emak kita yang banyak bengong di rumah. Jadi manfaatin untuk membersihkan peralatan rumah tangga yang bisa berguna lagi dan gak usah beli yang baru. Jadi caranya mudah dan sederhana, bisa didapatkan di sekitar kita asal kita rajin dan tekun mengerjakannya. Ini sebenarnya bahan-bahannya sederhana tapi harus tekun ya bun, karena ini butuh waktu yang agak sedikit lama ya. Tapi kalau misalnya terlalu cepat takutnya itu bisa merusak lapisan yang anti lengket gitu di setrikaan. Jadi kita bisa ambil cara aman, barang tetap bisa bersih, bisa kinclong, tapi lapisannya nggak rusak gitu. Jadi nggak ngerugiin juga, tapi waktunya agak sedikit lama ya. Jadi satu kesabaran dan yang kedua ketekunan. Nah ini semua hasilnya alhamdulillah sedikit berkurang. Jadi kalau misalnya mau lebih efektif ditambahin lagi ya jam menggosok setrikaannya supaya jadi lebih kinclong gitu. Tapi karena aku mau lihat hasilnya kalau setengah jam itu hasilnya gimana sih. Nah ini nanti perbandingannya sebelum dan sesudah digosok pakai garam. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai dielap pakai kain basah tapi dikeringin lagi supaya nanti lengketnya kehilang ya bun. Kita lihat nih nanti hasil akhirnya sebelum dan sesudah kita pakai pasta gigi dan garam. Hasilnya lumayan loh bun, jauh dari kata gosongnya udah hilang banget. Dan alhamdulillah dengan barang seadanya kita bisa membersihkan peralatan di rumah. Nah ini hasilnya jauh banget ya. Makasih ya udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba di rumah ya. Dadah.